Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa mawalah. La haula wala quwata illa billah. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Baik, kita akan melanjutkan kajian kitab Bulughul Maram yang dikarang oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, yang tentunya kitab ini merupakan kitab rangkaian tentang hadis-hadis ahkam yang berhubungan dengan ibadah. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan bab tentang sifat sholatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW, yang tentunya akan menjadi landasan dan menjadi patokan, menjadi tuntunan untuk kita semua tentunya, agar sholat kita mendapatkan pahala dan bisa kembali kepada kita, dalam artian pahala sholat bisa kita nikmati. Dalam sebuah hadis, Kanjeng Nabi Muhammad SAW pun pernah bersabda, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian seperti kalian melihat saya sholat. Lalu seperti apa sholatnya Kanjeng Nabi? Kita akan membaca hadis tentang sifat sholatnya Kanjeng Nabi di kitab Bulughul Maram ini. Babu sifatis sholat, babu tawi ikiku nerengaken sifat te sholat. Yang pertama, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. An Abi Hurairah, saking Abu Hurairah. Radhiya muga-muga ngridoni sapa Allah anhu saking Abu Hurairah. Anan nabiyya ing temen stune Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iku qala dawuh sapa Kanjeng Nabi. Rupane dawuh, idza kumta ila sholati fa asbighil wudu. Idza kumta rikalane jumeneng sapa sira. Jumeneng mau ila sholati krana shalah atau maring shalah. Karena ila juga selain maknanya juga ghoyah, tujuan dalam ilmu nahwu, juga bisa dimaknai lit ta'lil atau karena. Fa asbih mongko nyempurnakan sapa sira, nyempurnakan mau al wudu'a ing wudu. Jadi ini Nabi berbicara ketika kamu wahai Abu Hurairah, ini juga maknanya untuk kita semua. Ketika ingin melaksanakan sholat, maka sempurnakan wudu. Maknanya wudunya harus sempurna, sesuai rukun-rukunnya wudu tentunya. Sumastakbili nuli madhep sapa sira al-qiblata ing kiblah. Fakabbir mongko takbir sapa sira. Nah, di sini salah satu syarat sah sholat itu adalah menghadap kiblat. Contohnya masjid ini alhamdulillah sudah pernah diverifikasi. Verifikasi itu diuji ulang. Apakah arah kiblatnya sudah sesuai menghadap ke arah Mekah? Karena dalam mazhab 4, mazhab Imam Abu Hanifah, mazhab Imam Malik, mazhab Imam Syafi'i, dan mazhab Imam Ibnu Hanbal itu sepakat bahwasanya arah kiblat bagi mereka atau tempat yang jauh dari Makkah atau Ka'bah cukup menghadap ke arah kiblah, jihatul kiblah atau Ka'bah. Dalam Al-Quran disebutkan fa'ain qad nara taqalluba wajhika fis sama falanwalliyannaka qiblatan tardhaha fawalli wajhaka shatral masjidil haram. Jadi ketika sholat fawalli wajhaka, maka
hadapkanlah wajahmu ke Masjidil Haram. Maknanya ke kiblat. Bagi mereka yang dekat dengan Ka'bah atau mungkin di sekitar Ka'bah, yang menghadap kemanapun itulah arah kiblat. Maka ketika orang yang sedang umroh atau sedang haji, sholatnya ya menghadap melingkari Ka'bah tersebut. Namun untuk Indonesia pada umumnya seluruhnya itu arah kiblatnya menghadap ke arah barat, serong ke utara. Kurang lebih sekitar 24 derajat sekian. Tergantung wilayahnya. Jadi enggak lurus ke barat, maka perlu diperhatikan ketika ketika sholat harus diperhatikan untuk menghadap ke kiblat. Masjid ini alhamdulillah sudah diukur sesuai dengan kaidah-kaidah ilmu sains, artinya ilmu falak, yang tentunya ilmu yang berbasis kepada ilmu matematika, astronomi, yang menghasilkan hasil yang jelas. Kenapa kita harus menghadapkan diri kita dalam sholat menghadap kiblat? Tentu ini dalam rangka untuk memperoleh kekhusyuan. Memperoleh khusyuk, karena khusyuk itu merupakan salah satu intisari dari sholat. Seseorang itu bisa mendapatkan manisnya sholat ketika ia mampu memperoleh khusyuk. Tapi ada catatan, ketika memang seseorang itu ragu, ini kiblatnya kemana nih misalkan, maka fa'aina matuwallu fathama wajhullah. Ini kasusnya ketika dia bingung dan tidak tahu bagaimana caranya menghadapkan ke arah kiblat. Enggak bisa ngitung arah kiblat. Misalkan dia pergi kemana pas mendung. Karena dalam teori ilmu falak, salah satu hal yang paling mudah itu mengetahui arah dengan matahari. Matahari ketika muncul dari arah timur, maka bayangan itu akan ke arah barat. Dan sebaliknya ketika matahari mau tenggelam di arah barat, maka bayangan akan ke arah timur. Nah, ini maknanya sudah ada arah bayang-bayang matahari. Nah, masalahnya ketika musim hujan, kemana pergi jauh misalkan, tidak ada matahari, bingung misalkan. Ini bagaimana? Atau kondisi malam hari, pergi jauh, kemudian ini menghadap kemana? Tidak ada panduan arah, tidak ada kompas dan sebagainya. Ya, sholatlah menghadap keyakinannya mana, arah kiblat itulah arah kiblat. Senajan atau walaupun ketika setelah sholat, ternyata ke sana ke arah ke arah barat, berarti keliru, tidak masalah. Karena dalam keadaan uzur atau tidak tahu arah itu dimakfu atau dimaafkan. Namun sayekyonya atau seharusnya masjid merupakan tempat atau musola merupakan tempat utama beribadah, maka harus diluruskan arahnya ke arah kiblat. Karena tempat ibadah, Imam Syafi'i pun dalam mazhabnya sangat berhati-hati, prinsipnya sangat berhati-hati dalam hal apapun, termasuk dalam menghadap arah kiblat ketika sholat. Fakabbir mongko takbir sapa sira. Jadi setelah wudu menghadap kiblat dan takbiratul ihram ya. Tsumma qra'nu limaca sapa sira. Macane mau ing ayat. Tayassara kang dadi gampang apa ma'aka sertane sira minal Qur'ani saking Qur'an. Jadi ketika setelah wudu menghadap arah kiblat, takbir, kemudian membaca bacaan atau surat yang paling gampang menurut kamu, kata Kanjeng Nabi. Tentunya sebelumnya membaca Al-Fatihah. Yang dimaksud ini adalah Al-Fatihah. Sumarka nuli ruku sapa sira hatta tatma'inna sehingga tumaknina sapa sira. Roki'an hale ruku tenanan. Jadi setelah takbir
Ya, dalam kesunahan baca doa iftitah Allahu Akbar kabiro sampai selesai itu kan. Kemudian baca Al-Fatihah. Kemudian rukuknya juga tumak nina itu anteng. Jadi tumak nina ada jedanya. Sekira tumak nina itu bacaan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wa akbar. Jadi ruku tumak nina. Sumarfa kemudian nuli ngangkat sapa sira hatta tak tadilla singgo jejeg sapa sira ko iman hale ngadeg i'tidal itu ya. Summasjud ya, nuli sujud sapa sira hatta tatma'inna sehingga tumakninah sapa sira sajidan hale sujud pun tumakninah. Sumarfa nuli ngangkat sapa sira hatta tatma'inna sehingga tumakninah sapa sira jalisan hale lungguh sujud di antara dua sujud. Sumasjud nuli sujud sapa sira hatta tatma'inna sehingga tumakninah sapa sira sajidan hale sujud sapa wong. Sumaf'al nuli nglakonana sapa sira dzalika ing mengkono-mengkono dari awal tadi ya. Roki'an hatta tatma'inna sujud tatma'inna gitu kan. Fi sholatika ing dalam salat ira kulliha yo sekabehane rakaat. Ya ini dilakukan setiap rakaat. Salat zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat. Prinsipnya membaca surat yang gampang. Jangan makso baca surat yang susah malah lupa. Nah ini malah nek lupa enggak khusyuk begitu. Akhrajau as-sab'ah. Akhraja wis ngeluarkan atau ngriwayataken hu ing hadis sapa as-sab'atu Imam 7. Wa an Ali bin Abi Thalib lang saking sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. An Rasulillah saking utusane Allah sallallahu alaihi wasallam. Annahu temen setuhune Kanjeng Nabi iku kana ana sapa Kanjeng Nabi idza qoma ari kalane jumeneng sapa Kanjeng Nabi ila sholati maring shalah qala dawuh sapa Kanjeng Nabi wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Wajjahtu ngadepaken sapa ingsun wajhi ing wajah ingsun lilladzi maring Allah fatara kang wis nyiptaken sapa Allah as-samawati ing pira-pira langit wal ardo lan bumi ila qaulihi maring pengendikane Kanjeng Nabi minal muslimin saking pira-pira wong muslim. Jadi ini harus hafal bener ya, jangan sampai keliru. Ini wajah dua siapan sampai akhir wa ana minal muslimin yang benar, jangan sampai kewalik. Wa ma ana minal muslimin itu artinya wa ma ana muslimin wa malan ora ono sapa ingsun iku minal muslimin saking wong muslim. Waduh malam jadi doakan sendiri saya bukan orang muslim, jangan sampai kebalik-balik. Wa ma ana minal musyrikin. Nah, saya bukan orang-orang yang musyrik. Ini kadang-kadang sepele tapi kebalik. Yang terakhir wa ana minal muslimin dan saya termasuk orang-orang yang muslim. Allahumma antal maliku la ilaha illa anta. Ini ada tambahan setelah wa ana minal muslimin itu. Allahumma anta Allahumma du Gusti, tapi ini enggak wajib ya. Allahumma du Gusti anta panjenengan iku al maliku kang dadi raja atau raja segala raja. La ilaha ora ana pangeran kang hak den sembah. Illa anta kejepu panjenengan Allah. Anta utawi panjenengan iku Rabbi tuhane ingsun wa ana lan utawi ingsun iku abduka hambane panjenengan ila akhirih. Ini doa iftitah. Ini sunnah, enggak wajib. Yang wajib niat, takbir, baca Fatihah. Loh misalkan orang yang baru masuk Islam enggak bisa baca Fatihah, belum hafal. Ya cukup baca bismillah, bismillah, bismillah aja enggak apa-apa. Raiso, ya Allah, Allah, enggak apa-apa. Yang penting sholat, karena Allah Maha tahu kemampuan seseorang. Tidak harus sholat kemudian, loh nanti orang mu'alaf, sholat ku angel men, orang sido Islam, wah males. Bacanya saya enggak hafal, dipaksa. Jangan begitu, harus dibimbing sebisa dia sampai kemudian pelan-pelan, sedikit demi sedikit diajarkan tata cara sholat yang sempurna.
Wa an Abi Hurairah lan saking Abu Hurairah radhiyallahu anhu kana ana sapa Rasulullah utusane Allah sallallahu alaihi wasallam. Ana iku idza kabbaro are kalian takbir sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lis sholati maring shalah sakata mongko meneng sapa Kanjeng Nabi haniatan kelawan meneng tenanan. Jadi ketika Nabi takbir itu sukut artinya diam sejenak. Qabla an yaqra'a ing dalem sadurunge arep yen to maca sapa Kanjeng Nabi. Jadi takbir Allahu Akbar, diam sejenak itu ya. Kemudian fasa'altu mongko takon sapa ingsun, tadi Abu Hurairah tanya, "Nabi kok kenapa diam?" Faqala mongko jawab sapa Kanjeng Nabi, "Aku lu ngucap sapa ingsun, Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib." Ini pun salah satu doa iftitah. Jadi doa iftitah itu ada dua ya. Yang Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira, juga ada yang baca Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya. Ini benar semuanya. Mohon maaf kadang-kadang ada yang NU bacanya Allahu Akbar kabira. Yang Muhammadiyah bacanya Allahumma ba'id baini. Semuanya benar. Jadi jangan salah, ente salah. Saya benar, ente salah. Enggak, semuanya punya dasar. Dan itu dilakukan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Yang sholat subuh pakai kunut, monggo. Ya enggak juga enggak masalah. Toh semuanya Nabi pun melakukan hal itu. Jadi jangan sampai menyalah-nyalakan. Yang salah tuh yang enggak sholat. Allahumma du Gusti ba'id jauhkan panjenengan baini ing dalam antarané ingsun wa baina khotoya lan ing dalam antarané kesalahan ingsun kama ba'atta kama koyo oleh ngadohkan sapa panjenengan Allah bainal masyriq ing dalam antarané arah timur wal maghribi lan arah barat. Ini doanya luar biasa. Ya Allah, jauhkanlah antara saya